Oke, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan terkait integral. Nah, kalau sebelumnya kita baru bicara tentang basic-basicnya saja, sekarang mungkin teknik-teknik yang lebih mungkin bisa dibilang advance begitu ya. Oke, learning objective masih LO2 terkait dengan aplikasi integral, konsep dan aplikasi integral. Ya. Nah, kalau kita ingat sebelumnya di video atau di presentasi sebelumnya kita bahas yang poin 1, 2, 3 ini ya. Mungkin 4 juga beberapa bagian ada disinggung. Nah, kita sekarang fokus ke yang 4, 5, dan 6 begitu ya bagian ini. Oke, sebelum kita membahas terkait integral tak tentu, jadi nanti di bagian sini kita akan membahas integral tak tentu atau ya sering dikatakan juga sebagai antiderivatif. Kita akan refleksikan kembali integral atau di sini ya antiturunan itu prakteknya seperti apa gitu ya dipakainya. Nah, salah satu yang sempat kita bahas juga sebelumnya adalah bahwa katakan kalau kita ingin mencari posisi dari suatu objek yang bergerak gitu ya. Misalkan kemarin kereta maglev gitu ya. Nah, untuk mengetahui posisinya secara pasti, kita dapat menggunakan pengetahuan kita terkait kecepatan. Jadi kan di diferensial kemarin kita belajar soal kecepatan. Nah, kalau dengan adanya pengetahuan terkait integral, dari pengetahuan terkait kecepatan tersebut, kita dapat menghitung nilai posisinya gitu ya. Ya, dari nanti integral kecepatannya tersebut gitu ya. Nah, tapi sebelum melihat ke sana, mari kita lihat dulu ya definisi dari antiturunan ini sendiri. Nah, kalau definisi sederhananya begitu ya, ini cukup mudah gitu ya dipahami ketimbang definisi formalnya. Nah, katakan kita punya fungsi f begitu ya di sini f besar. F besar di sini f besar ini kita akan katakan dia adalah antiturunan dari sebuah fungsi f kecil. Biasanya ini fx gitu ya, fungsi f terhadap x. Nah, dia disebut sebagai antiturunannya pada interval i. Jadi kan ada intervalnya kan, kalau integral itu dari batas atas sampai batas bawah. Nah, intervalnya ini dilambangkan dengan i. F besar ini disebut antiturunan dari f kecil jika turunan dari f besar, nah ini ya, turunan dari f besar, f aksen ini artinya turunannya, itu sama dengan f kecil itu sendiri. Nah, jadi definisinya kayak bolak-balik gitu saja sebenarnya. Kalau Anda ini f besar diturunkan adalah f kecil, maka f besar adalah antiturunan dari f kecil, gitu saja. Oke, untuk lebih presisi begitu ya, kita bisa definisikan fungsi f besar tadi ya, f besar sebagai antiturunan daripada f kecil ini pada selang i besar ini ya. Nah, maka setiap antiturunan dari f kecil ini pada interval i itu akan memiliki bentuk, nah, G ini ya bentuk umumnya adalah f besar x ditambah suatu konstanta gitu ya. Jadi definisi formalnya seperti itu. Kita bisa bilang f besar adalah antiturunan dari f kecil. Nah, tapi sebenarnya kita bisa bilang bentuk formalnya karena antiturunan itu kalau misalkan ya contoh kita punya f kecilnya adalah 1. Nah, berapakah antiturunan dari fungsi konstanta 1 ini? Ya, kita bisa bilang x gitu ya. Tapi bisa juga kita bilang x tambah 3 gini misalkan ya. X tambah 3 di sini. Kemudian bisa juga dibilang x tambah 3 per 2. Atau ini x saja tadi ya. X minus 1. Nah, semua ada ini belakangnya ekornya ini.
semua fungsi ini, yang baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat ini, semua disebut antiturunan dari f kecil. Maka kalau kita bisa definisikan secara formal, definisikan bentuk umumnya, f besar ini pasti bentuknya x tambah c gitu ya. Jadi di sini definisikan g besar adalah f ditambah c. Jadi harus ada plus c-nya ini, jangan sampai lupa gitu ya. Oke, nah barulah berikutnya kini kita akan ketemu pada istilah bahwa proses untuk mencari semua anti turunan dari sebuah fungsi itu, nah, semua anti derivatifnya ya, anti turunannya itu adalah kalau dalam bahasa Inggris mencari proses pencariannya disebut anti differentiation atau kita juga sebut integration. Jadi terminologi integration itu adalah proses mencari semua anti turunannya gitu ya. Nah, dimana kita menggunakan kita akan pakai integral operator yang bentuknya kayak cacing ini. Nah, ya, integral, tapi dia tidak ada batas atas dan batas bawahnya, gitu ya. Jadi integral tak tentu atau anti turunan gitu ya, itu ciri-cirinya adalah batas atas batas bawahnya nggak ada. Kalau ada batas atas dan batas bawah ya kita kembali ke pelajaran sebelumnya yaitu integral tentu, definite integral. Jadi integral dari fx dx, nah ini ya, integral tak tentu atau integral anti turunan itu adalah f besar x tambah c. Jangan lupa tambah c-nya ini harus ada. Oke. Oke. Baik, karena integrasi dan diferensiasi, integral dan diferensial itu tadi kan kita sudah lihat ya definisinya, dia seperti bisa dikatakan operasi yang saling berkebalikan gitu ya. Nah, maka kita juga dapat melihat bahwa nanti aturan dari integrasi dasar atau basic integration formula itu kurang lebih kebalikan dari formula diferensiasinya gitu ya. Nah, misalkan nih di sini kita dicontohkan ada baru 8 ya. Bagaimana teknik integrasi itu sangat berhubungan nanti dengan teknik diferensial. Misalkan kita kalau turunan dari konstanta gitu ya. 1, 2, 3 pokoknya nilai konstan itu kan nilainya 0 gitu ya. Maka integral dari 0 itu ya sebuah konstanta, dimana kita di definisi antiderivatif konstanta itu ditulis karena kita nggak tahu angkanya berapa ya kita tulis c saja gitu ya. Nah begitu juga yang lainnya. Nah, ini tinggal biasakan saja ya, maksudnya dicoba dipahami, digunakan dalam latihan sehingga bisa paling tidak tahulah masing-masing aturan dasar dari integral ini, karena akan tidak dijelaskan lagi kenapa aturan integral ini sama dengan ini gitu ya, itu tidak dijelaskan lagi di pembahasan berikutnya. Misalkan contoh sederhananya ya, integral x pangkat n itu adalah 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Jadi nilai pangkatnya itu akan naik gitu ya. Jangan lupa plus c gitu ya. Itu harus kalau dia tidak ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini berlaku hanya untuk n tidak sama dengan min 1. Kalau dia n-nya sama dengan min 1, dia jadinya log ya, ln gitu ya, logaritma natural gitu ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini masing-masing silahkan dipelajari gitu ya. Oke. Nah, selain aturan integral tadi ya, integral basic integral, aturan yang kita pelajari di integral tertentu kemarin atau yang disebut definite integral ya, itu juga berlaku gitu ya. Nah, ini contohnya dua aturan yang kita sudah sempat pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama ketika dia ada suatu fungsi dikalikan dengan konstanta begitu ya.
kemudian kita mau cari nilai integralnya. Kalau kemarin kan integral tentu ada batas atas batas bawahnya, di sini hanya integral saja, artinya nanti akan ada ya tadi konsep anti derivatif tadi ya. Nah, kalau kita balik, poinnya di sini adalah kalau ada konstanta kali fungsi, maka konstantanya bisa dikeluarkan dari notasi integral untuk nanti dikalikan setelah kita selesai mau melakukan proses integrasi, gitu ya. Oke, selain itu ada juga yang ini aturan kedua, yaitu ketika kita punya integral dua fungsi yang distinct gitu ya, atau berbeda begitu ya, baik itu dia penjumlahan dua fungsi atau pengurangan dua fungsi, kita dapat melakukan integrasi pada masing-masing fungsi secara terpisah. Oke, nah kita contohkan di example 8 ini kita punya nilai integral 3x pangkat 5 min 2x pangkat 3 tambah 2 min 3x pangkat min sepertiga. Oke, dari sini kan kita bisa lihat, oh ini ada konstanta masing-masing nih, ya kan? Ini bisa dikeluarkan nanti. Kemudian masing-masing ini kan bisa kita treat sebagai suatu fungsi sendiri-sendiri ya. Nah, berarti integralnya bisa dilakukan terpisah. Jadi integral 3-nya dikeluarkan dari notasi integral 3x pangkat 5 min minus 2 integral x pangkat 3 plus 2 integral 1 min 3 integral x pangkat min sepertiga. Nah, baru ini dapat dihitung dengan lebih mudah ketimbang mengintegralkan yang tadi ya. Jadi ini x pangkat 5 ya 1/6 x pangkat 6. Baru dikalikan 3. Kita dapat ini nilai integral bagian pertama. Kemudian yang kedua 1/4 kali x pangkat 4. Ya, yang kedua, yang ketiga, ya ini karena dia konstan berarti jadinya x gitu ya. X pangkat 2x gitu ya. Kemudian yang terakhir min sepertiga tambah 1 ya, berarti 2/3. Nah, 1/2/3 gitu ya. Ini ya, dikalikan 3 baru dikalikan 3 kali di x pangkat 2/3 ini. Nah, baru hasil akhirnya kita dapat ini. Ya, kira-kira itu baru masuk yang simpel-simpel ya. Nanti akan ada lagi teknik-teknik lainnya yang lebih advance. Oke, berikutnya kita coba membahas dari perspektif implementasinya gitu ya, implementasi integral di lapangan. Jadi kita bisa merefleksikan dengan kondisi di yang prakteknya begitu. Nah, tapi sebelum saya mau membahas contoh ini, perlu sedikit saya informasikan beberapa istilah yang nanti kita akan pakai di contoh ini. Nah, di sini kita akan pakai contoh bagaimana teknik integral itu bisa digunakan untuk memprediksi gerakan kondisi bola yang dilempar pada di tengah-tengah permainan baseball. Nah, jadi ada beberapa istilah permainan baseball yang perlu saya perkenalkan di sini. Pertama ada istilah namanya batter atau batter. Orang nanti ini istilahnya sebagai orang yang ditugaskan untuk menjadi pemukul bola yang nanti dilemparkan oleh tim lawan. Jadi kan kalau di baseball itu ada tim ganti-gantian ya. Ada tim yang mukul bolanya, terus kalau dia bolanya berhasil dipukul dia akan lari ke arah base masing-masing gitu ya, yang ada tim lawannya yang tugasnya melempar, dan kalau bola berhasil dipukul tugasnya ya menangkap bola tersebut dan melempar bola tersebut ke pemain lawan atau ke base sebelum dia bisa sampai di sana gitu ya. Kemudian oke. Nah, jadi ada tadi batter, orang yang mukul bola gitu ya. Nah, ketika tim lawan melempar bola, ya kan, melempar set gitu kan, jadi bisa jadi kan bola itu kondisinya ada ini ya, kena gitu ya, hit atau miss gitu ya, nggak kena, atau bisa jadi ada kondisi di mana
kena sedikit saja. Misalkan ini ya, kalau saya gambarkan, ini tim yang melempar bola gitu ya. Kemudian ini yang tim yang mukul gitu ya. Ya, ini bawa stick gitu, anggaplah. Nah, ketika dia ngelempar bola, ini ya, ke arah sini, kan bola ini bisa kena atau bisa miss, nanti ditangkap lagi. Di sini ada ya tim yang tugasnya menangkap gitu ya. Kemudian atau bisa jadi kena sedikit saja. Misalkan ini kalau bola bagiannya, kalau dia kena tipis aja di bagian tertentu, ada kondisi di mana bola itu melambung ke atas begini. Melambung ke atas baru dia turun lagi. Nah, kondisi yang kejadian di mana pemukul itu berhasil mukul bola, tapi pukulannya hanya mengenai sedikit, sebagian kecil saja dari bola yang dilempar tadi. Nah, mengakibatkan bolanya melambung horizontal ke atas, gitu ya. Jadi dia kemungkinan besar akan mudah ditangkap oleh tim lawan. Oke, kondisi seperti ini, nah yang model seperti ini ada terminologi sendiri yang diistilahkan dengan pop up, gitu ya, di baseball gitu. Ya, pop up. Kemudian ya, nah kalau sudah diperkenalkan dengan dua terminologi tersebut, jadi gini. Berikutnya ya gini, kita apa nanti hubungannya dengan integral gitu ya. Nah, nanti kita lihat dari tiga pertanyaannya ini ya, A, B, dan C ini. Pertama begini dulu, kondisi awalnya dulu. Jadi tadi udah diceritakan sedikit, ada batter yang tugasnya memukul bola. Dia berhasil memukul bolanya, tapi terjadi pop up. Bolanya kena sedikit lambung ke atas gitu ya. Nah, diketahui bahwa kecepatan awal dari bola itu sebelum pop up ya adalah 96 feet per second. Nah, kalau di kita kan mungkin lebih familiar dengan meter ya, meter jadi atau sentimeter ya, metrik lah, metrik, ukuran metrik. Kalau feet ini, 1 feet itu sama dengan 30,48 ya. Kalau mau jadikan sentimeter, ini sentimeter ya, ini sentimeter per second ya, tinggal dikalikan saja gitu ya. Kemudian nah, jadi ketinggian awal, ini ketinggian awal ya. Jadi sebelum dia pop up di sini, ketinggian awalnya adalah 4 feet. Ya, jadi ya wajar sih 30 kali 4 itu kan sekitar 120 ya. Ya ketinggian orang emang segitu kan. Posisi tangan yang lempar biasanya segitu. Itu disebut sebagai ketinggian awal gitu ya. Initial height. Nah, dengan teknik integral kita dapat melakukan analisa sebagai berikut. Pertama, kita bisa menggunakan integral untuk merumuskan begitu ya, merumuskan fungsi untuk menentukan posisi dari bola. Jadi kita bikin fungsinya dulu nih. Karena kita bisa nanti penjelasannya bagaimana merumuskan fungsi tersebut. Jadi posisi ini direpresentasikan adalah ketinggian. Jadi kalau kita bisa bikin fungsi yang bisa menentukan berapa sih tinggi bola pada waktu tertentu, nah jadi kita bisa gambarkan nih. Nanti dia setelah 1 detik posisinya berapa, setelah 2 detik berapa. Nah begitu pula setelah berapa detik dia nanti mencapai puncak ketinggiannya gitu ya. Itu juga bisa diprediksi dengan fungsi tersebut. Jadi berhubungan dengan statement A bahwa statement B kita juga bisa menggunakan integral untuk mengukur seberapa tinggi bolanya ini akan bisa melaju gitu ya ke atas. Kenapa dia tidak melaju terus sampai ke atas ya? Karena kita ada gravitasi kan, gaya gravitasi dia akan turun. Nah, kemudian dari fungsi tersebut juga ya kita bisa prediksi juga berapa lama nih bolanya ini bakal naik sampai puncak terus sampai akhirnya menyentuh tanah itu kira-kira berapa detik gitu ya. Nah itu juga bisa dilakukan. Oke, nah setelah kita tahu, berikutnya kita akan bahas dari perspektif integralnya gitu ya. Oke, berikutnya kita mulai dari pembahasan yang pertama dulu ya. Ketika kita, jadi waktu kita mulai asumsi-asumsi, ya kita perlu state beberapa asumsi dulu ya.
Pertama itu adalah ketika waktu T0 itu, yang kita maksud dengan T0 atau waktu pada detik 0 adalah event ketika bola itu mengenai bat dari pemukul gitu ya. Nah, itu kita asumsikan dari sebagai T0-nya. Jadi gerakan ke atas, gaya ke atas itu nanti hanya akan dipengaruhi satu gaya saja yang menyebabkan adanya perubahan kecepatan gitu ya. Jadi kan ketika T0, waktu 0 itu gini ya, kalau digambarkan. Ini bola ini kan menuju ke atas gitu ya, akibat dari pukulan gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kecepatan awal itu kan sudah diketahui tadi ya, sekitar berapa tadi? 96 feet per second. Tapi selain kecepatan yang ke atas itu, yang menyebabkan bola ini nanti perlahan-lahan akan turun ke bawah gitu ya. Pertama kan dia naik dulu sampai dia kecepatannya menjadi 0, baru dia akan turun ke bawah gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan dia turun ke bawah kan adanya gaya gravitasi begitu ya. Ya. Nah, gaya gravitasi ini dimana kita bisa ambil nilai parameter umumnya atau nilai umumnya dari gaya gravitasi itu adalah karena dia ke bawah kita anggap sebagai minus ya, minus 32 feet per second kuadrat. Nah, percepatan gravitasi. Atau kalau di Indonesia buku-buku itu biasanya pakai ukuran meter per sekon ya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini sama ya, nilai percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi di sini kita bisa berikan notasi untuk percepatan itu adalah S double aksen. Pada waktu T itu adalah minus 32. Ya, berasal dari sini tadi ya. Nah, jadi dimana di sini kita ketahui bahwa S aksen T ini adalah integral dari S double aksen T dt gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa kecepatannya gitu ya, jadi kita formulanya begitu ya. Nah, notasinya ini seperti ini. S double aksen adalah integral dari S double aksen T dt. Jadi integral dari min 32 itu kan adalah 32 T plus C ya. Baik. Dari persamaan yang sebelumnya kita dapat mencari tahu dulu berapa nilai C1-nya ya, konstantanya, supaya kita punya persamaan yang lengkap. Nah, tadi kita caranya bagaimana? Caranya kita masukkan informasi awal, di mana kita ketahui bahwa kecepatan awal S pada T0 itu kan adalah 96 gitu ya. Maka kalau kita masukkan S0 96 sama dengan min 32 kali 0 gitu ya, plus C1, maka C-nya bisa dikatakan adalah 96 gitu, ya kan? Dengan persamaan itu maka lengkaplah persamaan rumus S aksen T, yaitu min 32T plus 96. Nah, sekarang baru nih kita bisa menjawab ini kan sudah jadi ya, ini kita tinggal integralkan dia lagi sekali, maka kita dapatlah rumus untuk mengetahui di mana sih posisi bola pada waktu tertentu, yaitu waktu T gitu ya. Nah, caranya ya kita integralkan lagi persamaan yang tadi ya, min 32T plus 96, ini diintegralkan, maka kita akan dapatkan min 16T kuadrat plus 96T plus C2. Nah, gitu ya. Nah, jadi setelah kita dapat ini, dengan mekanisme yang sama, kita bisa cari tahu berapa nilai C2-nya. Karena kan kita ketahui tadi ya, ketinggian awal adalah 4 feet. Ini kan hubungannya S ini adalah posisi pada waktu tertentu gitu ya, posisi pada waktu T.
Jadi posisi pada waktu T sama dengan 0 itu diketahui tadi 4 feet gitu ya. Kita tinggal masukkan S04 dimasukkan ke sini, kemudian maka C2 di sini kan kita perlu cara mencari tahu C2 kan dengan ya mencari faktor dari nilai ini ya, nilai persamaan ini gitu kan. Jadi di sini menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Jadi kalau kita masukkan 4 dengan T-nya sama dengan 0, maka C2 kita dapat nilainya juga adalah 4. Maka lengkaplah rumus untuk jawaban pertama, yaitu jawabannya A adalah bagaimana rumus persamaan untuk mengetahui posisi bola pada waktu T gitu ya. Min 16T kuadrat plus 96T plus 4. Nah, kalau ini dilihat kan dia berbentuk kurva kan sebenarnya. Karena memang bolanya nanti akan dia begitu bentuknya. Bentuk kurva posisi bolanya gitu ya. Oke, nah dengan mengetahui formula tadi, kita bisa menggunakan fungsi yang sudah kita rumuskan tersebut untuk menganalisa dan mengetahui jawaban dari yang pertanyaan B, yaitu pada ketinggian berapa nih titik puncak dari bola tersebut, ketinggian paling tingginya si bola tersebut. Dengan ya kita ketahui bahwa bola itu akan berada pada posisi tertingginya, yaitu ketika si ini dan nilai baliknya ini sudah sama gitu ya. Artinya di kecepatannya sudah nilainya 0 gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan rumus tersebut dengan memasukkan ke formula yang terkait kecepatan. Maka kita ketahui bahwa ketika T berapa kecepatannya 0, bisa jadi di sini kita dapatkan ketika T-nya sama dengan 0 atau ketika T-nya di sini 96 sama 32 berarti 32 kali 3 ya, berarti T-nya bernilai 3 sekon. Nah, karena kita sudah tahu ketika T-nya nilai 3 sekon, berarti setelah ini kan sekon ke 0, 1, 2, 3. Nah, di sini detik ketiga dia adalah berada pada posisi puncaknya. Nah, pertanyaannya sekarang di sini kan pada ketinggian berapa dia setelah 3 second? Ya, kita masukkan ke rumus persamaan yang terkait ketinggian tadi, yaitu persamaan S. Kita masukkan dengan nilainya T-nya adalah 3. Maka kita dapatkan di sini dengan masukkan 3 adalah 148 feet begitu ya. Jadi kita ketahui bahwa ketinggian maksimumnya adalah 148. Oke, berikutnya untuk yang C begitu ya. Kalau ditanyakan pada waktu keberapa si bola ini akan menyentuh tanah. Jadi kan ini naik ya dari ketinggian 4 gitu kan. Naik setelah 3 second. Nah, ini pada waktu berapa? Di sini kan 3 second nih. Nah, di sini kan dia perlu turun lagi kan. Nah, berarti ya dari kita kalau kira-kira ya lebih dari 3 second gitu ya. Tapi berapa tepatnya? Nah, kita bisa cari dengan cara ya kita punya formula formula posisi kan, ST sama dengan ini kan. Nah, jadi yang ditanyakan adalah T berapa untuk nilai ST-nya sama dengan 0. Ya, kita masukkan aja ke persamaan ini. ST-nya sama dengan 0, maka kita tinggal cari ini bisa dibagi ya bagi 4 supaya dia lebih sederhana. Nah, sekarang kita tinggal cari faktor dari ini, persamaan ini kan persamaan kuadrat ya, supaya T-nya nilainya 0. Nah, kita bisa pakai kalau dulu waktu SMA ada namanya rumus ABC gitu ya. Nah, untuk mencari nilai T1 dan T2 gitu ya. Ketika T-nya bernilai 0 gitu ya. ST-nya bernilai 0. Nah, dengan rumus tersebut kita bisa mendapatkan bahwa T-nya bernilai 0 ketika 0,04 second dan 6,04. Ya, berarti kan nggak ada waktu negatif ya. Berarti yang ini yang paling sesuai, yaitu 3 second tambah 3,04 second lagi, ya dia sampai tanah. Artinya, kalau ditanya berapa lama dia kira-kira mengudara si bola ini, ya kira-kira kurang lebih 6,04 second, kurang dikit lah gitu ya. Ya kita bisa bilang 6 second lah gitu. Oke, aplikasi dari integral. Jadi
ketika kita mengintegralkan suatu fungsi itu tidak selalu bisa dilakukan pada semua fungsi. Jadi memang beberapa contoh sebelumnya fungsi-fungsi yang kita integralkan itu adalah fungsi yang mudah begitu ya, atau fungsi elementer sering kali dibilang. Nah, jadi untuk beberapa fungsi yang fungsi-fungsi tertentu itu kadang-kadang memerlukan teknik-teknik khusus agar suatu fungsi itu bisa dicari nilai turunannya. Nah, maka pembahasan berikut ini, jadi yang mulai dari slide ini dan ke belakang, nanti kita akan banyak mempelajari teknik-teknik yang dilakukan untuk mencari anti turunan atau melakukan proses integrasi tersebut. Pertama, kita akan berkenalan di sini dengan teknik yang namanya integral substitusi atau integration by substitution. Nah, ini sebenarnya kalau di SMA dulu mungkin sudah yang dipelajari gitu ya, sudah pernah dipelajari. Nah, jadi contohnya begini. Jadi teknik ini akan bisa diaplikasikan untuk fungsi yang memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini ya. F, di dalam F itu ada fungsi lagi Gx. Nah, di luarnya itu adalah G aksen X. Gitu ya. Nah, fungsi ini sering disebut dengan fungsi komposit ya, F, Gx ini. Nah, jadi dengan kata lain, kita akan akan mentransformasi fungsi itu menjadi bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan nanti kita dapat menggunakan teknik integrasi substitusi. Nah, secara sederhana langkahnya itu ada 5. Yang pertama kita akan membuat asumsi. Nah, kita asumsikan suatu variabel u gitu ya. Nilainya adalah gx itu sendiri. Misalkan kalau gx-nya adalah x kuadrat ya, u sama dengan gx. Nanti gx itu haruslah bagian dari fungsi yang kita integralkan tersebut atau bagian dari integrannya. Atau seringkali disebut juga inside function gitu ya. Nah, jadi kita akan kalau kita punya fungsi komposit f gx, jadi di dalam fungsi f itu ada fungsi gx gitu ya. Maka kita asumsikan u-nya adalah gx. Jadi kita punya nanti f u gitu ya. Nah, sekarang setelah kita punya nilai u, kita akan menghitung du gitu ya. Du itu apa? Ya secara sederhana turunan dari gx. G aksen x dx. Yaitu bagian belakangnya ini tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita akan substitusi u itu dengan gx dan du itu untuk g aksen x dx. Maka kita akan memperoleh bentuk integral yang baru yaitu fu du, integral fu du. Nah, harapannya sih begini, kalau misalkan fungsi ini susah diintegralkan, maka fungsi fu du ini menjadi lebih mudah diintegralkan. Jadi kita bisa menghitung nilai integralnya langkah keempat. Baru setelah kita mendapatkan nilai integralnya, kita replace lagi, kembalikan nilai u itu menjadi gx. Maka kita akan dapatlah nilai integral akhirnya dalam bentuk x. Oke, agar bisa lebih dipahami, kita ambil contoh integral substitusi berikut ini. Kita punya nilai integral ini ya. Lakukan proses integrasi untuk x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 3 plus 2 pangkat 4 dx gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa ya, ada composite function di situ ya, dimana di dalamnya kita bisa memasukkan fungsi. Kalau kita anggap fungsi f ini seperti ini, kita punya fungsi ini ya, x pangkat 3 plus 2 pangkat 4 ini, kita bisa asumsikan yang di tengahnya itu adalah sebuah g gitu ya. Nah, fungsi f-nya adalah ini, yang f x pangkat 4 ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita asumsikan g-nya adalah x pangkat 3 plus 2, maka fungsi kompositnya adalah gx-nya adalah x3 pangkat 2, kita dapat asumsikan u-nya adalah x3 pangkat 3
plus 2 tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah temukan U-nya, kita bisa menghitung DU. DU itu adalah ya turunan dari U ini, 3x, ya x pangkat 3, 3x, 2 ini jadi 0 gitu ya. Kemudian kita lakukan substitusinya ya. Jadi x pangkat 3 plus 2 digantikan dengan U. DU itu kan 3x kuadrat dx gitu ya. Nah, maka x kuadrat dx gitu ya, itu adalah nih, x kuadrat dx itu kan bagian ininya kan. Nah, itu adalah sepertiga du. Maka kita tulis ulang nih, bagian ini menjadi bentuknya seperti ini. Ini kan U, ya, U menggantikan x pangkat 3 plus 2, pangkat 4, dikalikan sepertiga du. Maka kita akan mengintegralkan sepertiga kali U pangkat 4. Nah, berikutnya, sepertiga kali integral U pangkat 4 ini kan sudah mudah diintegralkan ya. Yaitu 1/5 kali U pangkat 5 baru dikalikan dengan sepertiga plus C. Jangan lupa. Jadi 1/5 kali 1/5 ya 1/15 U pangkat 5 plus C. Nah, ini masih dalam bentuk U. Maka langkah terakhir adalah ya kita kembalikan U-nya itu digantikan dengan x pangkat 3 plus 2. Maka nilai integral ini adalah 1/5 x pangkat 3 plus 2 pangkat 5 plus C. Nah, seperti itu ya teknik integral by substitution. Berarti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mencari nilai composite function-nya itu. Nah, itu cukup penting. Oke, berikutnya untuk bagian ini, integration logarithmic function. Pertama ini dulu sih, logarithmic function ini. Nah, di slide ini memang kalau bisa dibilang dia agak melompat begitu ya. Mungkin karena untuk menyesuaikan dengan jadwal juga, jadi dikompres pembahasannya. Jadi saya rasa Anda perlu membaca begitu ya secara mandiri chapter 6 yang ada di buku ini agar bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan transcendental, fungsi transcendental, fungsi logaritmik gitu ya. Contohnya ya fungsi-fungsi seperti natural log, eksponensial, fungsi trigonometri juga termasuk di dalamnya, dan fungsi hiperbolik gitu ya. Nah, baru supaya dapat pengantarnya, baru nanti untuk integrasi beberapa fungsi-fungsi yang ada pada golongan tersebut, itu ada teknik-teknik atau teorema-teorema khusus yang bisa digunakan. Nah, mungkin di sini menurut saya yang ini bisa diserap dulu saja, diabsorb dulu. Nanti ketika ditemukan soal-soal yang ternyata menggunakan teori-teori yang ada di sini, Anda sudah paling tidak tahu ini sudah dipelajari di bagian yang mana gitu ya. Oke, nah contohnya di sini ada misalkan teorema 3 gitu ya. Teorema 3 ini ketika kita mengintegralkan bentuk seper U, ini berarti U-nya ini kan pangkat min 1 gitu ya. Nah, dimana U itu adalah fungsi Gx gitu kan, dan G ini adalah bisa diturunkan dan Gx tidak sama 0, maka integral dari seper U du ini bisa ditulis dengan ln U atau logaritma natural dari mutlak U ini gitu ya, plus C tentunya. Nah, integral tak tentu atau anti diferensial. Nah, begitu juga untuk teorema-teorema 4 ini yang terkait dengan fungsi trigonometri. Nah, integral tangen U itu adalah ln sekan U. Kotangen adalah sin gitu ya. Sekan adalah sekan tangen gitu. Kosekan adalah kosekan kotangen. Nah, ini penjelasan seperti apa? Saya juga agak susah membahasnya satu-satu. Mungkin di buku ada gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya ini diabsorb saja dulu. Nanti intinya kalau kita nemu bentuk-bentuk yang seperti ini, kita udah tahu cara menghitung cara mekanisme integrasinya gitu ya.
Oke, kita bisa mengimplementasikan dua teorema tadi untuk menghitung integrasi di berikut ini ya. Nah, yang pertama ini sederhana ya. Ini kalau kita asumsikan U-nya adalah 2x plus 1, maka kita bisa transformasi dia jadi bentuk 1/U du, dimana setengahnya dikeluarkan kan gitu ya. Ya, kemudian ya du ya oke 2x plus 1 turunannya kan sebentar ya, kemudian setengah kali ln u aja kan, nah plus c, jadi kalau dibalikan u nya adalah 2x plus 1 gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini yang pakai yang trigonometri tadi ya, yaitu u-nya kita asumsikan adalah, pertama ya kita perlu asumsi dulu ya, u-nya x pangkat 2 dan du-nya adalah setengah dx gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita setengah x dx gitu ya. Nah, jadi kalau kita ganti x pangkat 2-nya dengan u, setengah x dx-nya dengan du gitu kan, kita bisa dapat bentuk ini nih. Nah, sekan u du itu adalah setengah sekan u tangan u plus c. Nah, sekarang tinggal masukkan u-nya adalah x kuadrat. Ini adalah x kuadrat. Jadi dapatlah setengah sekan kuadrat plus tangan x kuadrat plus c. Gitu ya. Oke, berikutnya ini teorema keempat untuk yang E pangkat U ya. Berarti ini nilai epsilonnya gitu ya. Nah, jadi dia integralnya ya masih tetap bentuknya jadi E pangkat U gitu. Ini juga sering dipakai. Oke, berikutnya adalah integrasi untuk dengan teknik penggunaan inverse trigonometry gitu ya. Nah, untuk penjelasan detailnya sebenarnya ya ada di buku, hanya saja di slide ini kita lebih langsung melihat kesimpulannya ya begitu ya. Nah, ketika kita ada tiga bentuk. Yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Untuk bentuk pertama yang ada nilai akar 1 min u kuadratnya, 1/1 min u kuadrat ini, kita bisa inverse trigonometry identity-nya, artinya kalau punya bentuk ini itu akan sama dengan yang ini, sin inverse i gitu ya. Kemudian kalau yang kedua ini, nah ini nggak ada akarnya tapi di sini juga plus gitu ya. Ini sama dengan tangan inverse u gitu ya. Nah yang ketiga adalah mutlak u per akar u kuadrat min 1 ya. Nah ini dengan sekan inverse u. Oke, ya dengan pengetahuan terkait integral menggunakan inverse trigonometry tadi, kita dapat aplikasikan pada permasalahan ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini integral 1 per akar 1 min 9x kuadrat ini kita bisa ubah jadi bentuk seperti ini ya. 3 kali x kuadrat kan 9x kuadrat kan gitu ya. Kemudian kita bisa asumsikan u-nya adalah 3x begitu, sehingga du sama dengan du itu adalah 1/3 dx. Nah seperti itu. Jadi dengan mengubah ini kita akan dapat kita akan mencari nilai integral 1 per akar 1 min u kuadrat. Nah, dimana ini kan bentuk dari inverse trigonometry ya. Nah, jadi nilai integralnya ini ya, itu adalah minus sin inverse gitu ya, 1/3 sin inverse u. Jadi
Kalau kita balikkan lagi nilai U-nya dengan 3X, kita dapat nilai akhirnya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Di sini yang kita asumsikan U-nya adalah E pangkat X gitu ya. Dan DU-nya adalah ya 1dx atau DU sama dengan dx. Jadi kita dapat bentuk ini. Untuk ini integralnya adalah tangan inverse U plus C. Jadi tangan inverse E pangkat X. Oke, berikutnya ada juga teknik yang disebut dengan integration by parts atau dikenal juga dengan integral parsial. Jadi integral parsial ini bisa digunakan untuk mempermudah perhitungan integral untuk beberapa tipe fungsi, dimana kalau kita punya yang bentuknya seperti ini, integral U dv, nah kita pilih satunya U, satunya sebagai dv-nya, kita bisa hitung dengan integral dengan cara ini. Itu akan sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, jadi kalau bisa yang V-nya yang mudah diintegralkan, yang du-nya yang bisa diturunkan tentunya gitu ya. Nah, contohnya di sini. Integral X kali E pangkat X gitu ya. Di sini kita pilih U-nya adalah X dan dv-nya adalah E pangkat X dx. Jadi integral ini kita bisa tulis seperti ini dengan teknik integral parsial UV kali minus integral V du. Jadi U kali V kan ya U-nya X. V-nya adalah V. Ya, integral dari E pangkat X kan E pangkat X juga kan. X kali E pangkat X dikurangi integral E pangkat X dx. Berarti ya sama dengan ini ya. Integral E pangkat X sama dengan E pangkat X. Ya, jadi bentuknya jadi seperti ini. Oke. Oke, masih menggunakan integral parsial. Di sini contohnya adalah integral X ln X. Jadi kita asumsikan dulu U adalah ln X, dv adalah X dx. Jadi du adalah seper X dx dan V adalah integral dari X setengah X kuadrat. Maka dengan formula tadi ya, UV min integral V du. Berarti U dan X ya, kali V setengah X kuadrat ln X, ini UV. Kemudian integral V ini ya, setengah X kuadrat du seper X gitu kan. Nah, jadi ini kalau diintegralkan ya udah lebih mudah ya. Dapatlah kita ini setengah kuadrat min seperempat X kuadrat plus C. Nah, kemudian tinggal di apa ya namanya ya, digabung saja gitu ya. Oke, integral parsial juga dapat digunakan untuk menghitung nilai integral tertentu atau integral yang ada batasnya itu ya. Jadi dengan teknik yang kurang lebih sama, kita dapat pertama tentu perlu diasumsikan bahwa turunan dari keduanya yaitu fungsi f, yaitu f aksen, dan fungsi g-nya, u sama v-nya itu ya, du dan dv-nya gitu ya, itu adalah bernilai continuous gitu ya. Nah, maka kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini, yaitu UV-nya nanti ya dimasukkan batas atas dan batas bawah. Batas atas kurang batas bawahnya. Kemudian baru integral dari batas atas A, B, batas bawah A sampai batas atas B, VDU ini sama formulanya. Ya, ini ya kira-kira seperti ini. Tinggal dimasukkan batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita lihat contoh di berikut ini ya. Misalkan kita disuruh mencari nilai berapakah luas area di bawah kurva fungsi fx yaitu ln x pada rentang 1 sampai e gitu ya. Nah, kalau ditulis dia adalah integral 1 sampai e ln x dx. Nah, jadi caranya ya bisa kita pakai integral parsial, yaitu u-nya adalah ln x, dv-nya adalah dx.
maka du-nya adalah 1/x dx, kemudian dv-nya v-nya adalah integral dari 0 adalah x gitu ya. Kemudian ini kan 1 ya, integral dari 1 adalah x. Nah, dari sini ya kita bisa masukkan ke nilai integral parsial tadi ya. U kali V, batas atas dan batas bawah, dikali integral V du, batas atas dan batas bawah. Jadi kita dapat ini. Ya, ini kan dimasukkan 1 kan gitu ya. E ln E dikurangi 1, dikali ln 1 gitu ya. Kemudian yang ini integralnya kan X berarti ya. Jadi dikurangi E min 1 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah E min 1, jadi hasilnya adalah 1 gitu. Oke, itu integral by part untuk definite integral. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan teknik integral untuk kombinasi dari berbagai fungsi trigonometri. Nah, kita mulai dari bentuk ini dulu ya. Integral sin pangkat mx gitu ya. Kemudian cos pangkat n dari x, kemudian dx. Nah, jadi ini untuk bentuk seperti ini kita harus memperhatikan nilai pangkat dari sin-nya gitu ya. Nah, jadi nanti ya untuk nilai sin, pangkat dari sin dan pangkat dari cos-nya gitu ya. Jadi nanti masing-masing nilainya itu ya, nilai pangkat dari sin dan pangkat dari cos-nya ini akan menentukan gitu, akan menentukan dia bagaimana cara kita menghitungnya gitu ya. Teknik integralnya seperti apa. Oke. Yang pertama ini guideline-nya seperti ini. Ada tiga mekanisme ya, tiga opsi. Yang pertama, jika pangkat dari sin x-nya ini bernilai ganjil dan positif. Jadi m-nya ini, m ya kan, pangkat dari sin-nya kan. M-nya itu bernilai ganjil, artinya 2 kali K plus 1 ya. Dimana K ini ya bisa nilai apapun ya, bilangan real, bilangan bulat gitu ya. Jadi kalau di sin 0 ya berarti 1 ya berarti 2 gitu ya. 3. Terus ya 2K plus 1 ini kan mencerminkan ganjil gitu ya. Kemudian kalau kita punya bentuk seperti ini ya, kita pertahankan nilai sin x-nya. Kemudian kita pakai fungsi identitas. Sin kuadrat x itu adalah 1 min cos kuadrat x. Maka kita akan bisa menulis bahwa sin 2k plus 1 x cos n x dx ini ya, akan kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat x pangkat k. Jadi nanti sin kuadratnya ini kan ini pangkat k ya. Di dalamnya kan jadi pangkat ganjil gitu ya. Genap, sin kuadrat. Sin kuadratnya ini akan kita rubah jadi 1 minus cos kuadrat x gitu. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru kita bisa mengintegralkan dengan mensubstitusi u itu adalah cos x gitu ya. Nanti kita akan lihat dari contohnya supaya lebih jelasnya. Oke. Nah, berikutnya jika pangkat dari cos x-nya yang bernilai ganjil dan positif gitu ya. Jadi cos x itu kan n ya pangkatnya ya. N sama dengan 2k plus 1. Nah, maka yang kita keep itu adalah faktor x-nya. Jadi kita akan gunakan identitas cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, jadi di sini contohnya kita akan mengubah ini menjadi cos kuadrat x pangkat k. Nah, ini nanti akan diganti dengan 1 min sin kuadrat gitu ya. Nah, kita tetap punya cos x gitu.
Nah, jadi U itu nanti jadi 1, U-nya adalah sin X. Oke, nah yang berikutnya adalah jika nilai dari sin X dan cos X ini pangkatnya kedua-duanya itu genap, ya, dan ataupun dan juga tentu harus non negatif alias positif gitu ya. Ya, maka kita bisa menggunakan formula disebut half angle formula, di mana kita akan menulis sin kuadrat itu jadi 1 min setengah kali 1 min cos 2x, dan cos kuadrat x itu jadi setengah kali 1 plus cos 2x. Oke, berikutnya ini adalah contoh penggunaan teori tadi ya. Katakan kita mau menghitung integral sin pangkat 5x kali cos pangkat 2x. Nah, di sini kita lihat pangkat sinnya ini ganjil gitu ya, dan positif. Maka kita akan konversi sin pangkat 5-nya ini menjadi bentuk yang kita keep sin x-nya saja kan. Sin pangkat 4 kali sin x. Nah, ini kan sin x-nya sudah kita keep nih. Jadi sin pangkat 4 ini kan sin kuadrat x kali pangkat 2 gitu kan. Nah, sin kuadrat ini bisa di replace dengan 1 min cos kuadrat x gitu kan. Kemudian dari sini ini dipangkat 2 kan, dikuadratkan, jadi kita akan dapat 1 min 2 cos kuadrat x plus 4 cos pangkat 4x kali sin x. Nah, jadi ini yang awal bentuk seperti ini menjadi begini. Nah, kemudian kalau kita kalikan ya, ini kan cos kuadrat x-nya kalikan ke dalam, maka kita dapat begini bentuknya. Oke, nah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita akan substitusi U-nya adalah cos X, maka DU-nya adalah min sin X dx. Jadi yang bentuk tadi itu adalah jadinya seperti ini. Karena U-nya adalah si cos X, maka ini U pangkat 2 minus 2 U pangkat 4 plus U pangkat 6 min DU. Nah, minnya ini bisa dikeluarkan ya. Jadi sini. Nah, ini kalau sudah bentuk seperti ini ya mudah diintegralkan, ya kan? Di seperti ini plus J. Nah, tinggal masukkan cos X-nya. Ya, beres integralnya. Oke, berikutnya ini ada bentuk lain lagi ya, untuk trigonometri lainnya, yaitu tangen pangkat M dari X dan secant pangkat N dari X dx. Nah, kurang lebih sebenarnya mekanismenya sama, dimana kita akan mengecek pangkat dari tangen dan pangkat dari sekannya ini ya. Ya, yang pertama, jika nilai pangkat dari tangannya itu atau M bernilai ganjil dan positif gitu ya, maka kita akan keep faktor secant X tangen X. Nah, jadi harus ada secant X dan tangan X yang ada di persamaannya. Kayak gini nanti ada secant X tangan X dx. Jadi nanti ada tangan X kuadrat itu akan kita ubah menjadi secant kuadrat X min 1. Nah, jadi baru nanti U-nya diasumsikan ya sebagai secant X. Nah, yang kedua sama juga ya, N-nya yang sekarang dicek apakah N-nya bernilai tapi di sini yang dicek dia bernilai ganjil, bukan ganjil ya, tapi bernilai genap gitu ya. Jadi apakah dia bernilai genap atau tidak gitu. Oke, dan genap dan positif. Jadi dan dia lebih besar dengan 2, jadi mulainya dari 4 gitu ya. Jadi kita akan keep faktor secant kuadrat X, maka kita akan gunakan fungsi identitas secant kuadrat itu nanti digantikan dengan 1 plus tangan kuadrat X. Nah, jadi ya fungsinya dirubah menjadi seperti ini. Maka dari itulah kenapa K-nya harus lebih besar sama dengan 2, karena minimal kan supaya ada bentuk 2 begini, secant kuadrat X dan secant kuadrat X begini kan minimal ada pangkat 4 ya harus ya secant kuadratnya gitu.
Oke, nah jadi nanti dia mensubstitusi U-nya dengan tangan X. Tangan X-nya, U-nya adalah dari tangan X gitu ya. Nah, berikutnya mungkin kita lihat dari contohnya. Oke, kita hitung berapa nilai kotangan pangkat 5X dan kosekan pangkat 5X. Nah, di sini kita lihat M-nya, tangannya ini ya. Kotangan sama tangan tuh ya di sini kita pakai formula yang sama. Maka kita akan keep faktor kosekan kotangan X dari integran tersebut. Maka dari itu yang awalnya begini kita rubah menjadi kotangan pangkat 4X. Ini kan yang memang uh, yang gini ya, depannya tadi ya. Ya, yang di keep adalah kosekan kali kotangan, ya ini kan. Jadi ini ya kotangan pangkat 4 dengan kosekan pangkat 4. Oke. Nah, kemudian kita rubah si kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat min 1. Jadi yang kotangan kuadrat ini kan jadi kosekan kuadrat X min 1 kali pangkat 2 gitu kan. Kali kosekan pangkat 4. Nah, ini dikuadratkan beneran. Kemudian dimasukkan kosekan 4-nya dikalikan ke dalam gitu ya. Nah, barulah kita punya nilai ini. Maka berikutnya kita akan mengasumsikan U adalah kotangan X gitu ya. Sorry, U adalah kosekan X. U adalah kosekan X, maka DU adalah minus kosekan X, kotangan X. Nah, jadi kan pas dia. Nggak perlu kita rubah lagi. Nah, jadi bentuk yang tadi ini berubah menjadi seperti ini. Nah, yang minus ini ya bisa dibawa ke depan. Akhirnya kita bisa integralkan dengan lebih mudah. Kita dapat nilainya. Gitu. Kita tinggal masukkan balik kosekannya. Ya, jika sebelumnya itu kita mensubstitusi nilai trigonometri itu dengan variabel tertentu ya, misalkan tadi variabel U sama dengan kosekan X gitu kan tadi ya. Nah, di sini ada juga teknik dengan pendekatan trigonometry substitution. Jadi ketika kita punya bentuk integral yang pakai variabel X gitu ya, kita bisa substitusi variabel tersebut dengan bentuk trigonometrinya ya, berdasarkan ya asumsi trigonometri gitu ya. Nah, ini kita langsung ke intisarinya bahwa bentuk-bentuk umumnya itu ada 3 gitu ya. 1, 2, dan 3. Untuk bentuk 1 seperti ini, A ini nilai konstan, sebuah konstanta ya. A yang nilainya lebih dari 0. Kalau kita punya bentuk akar A kuadrat min X kuadrat ini, untuk nilai X itu sama dengan ya, nanti kita akan mensubstitusi X itu dengan A sin theta gitu ya. Nah, dimana theta-nya itu bernilai antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kita juga akan pakai fungsi identity 1 min sin kuadrat cos kuadrat X gitu ya. Sama dengan 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta nanti. Untuk detailnya lebih jelaskan di contoh mungkin nanti ya. Nah, yang penting kita tahu bentuk-bentuk yang disubstitusi saja dulu. Yang kalau bentuk seperti ini, akar A kuadrat plus X kuadrat. Ini kan min, ini plus. Jadi yang disubstitusi adalah A tangan theta. Dan fungsi identitas yang nanti mungkin dipakai adalah ini. Nah, terakhir adalah yang X kuadrat. Kalau tadi kan A-nya di depan, sekarang X kuadratnya yang depan. Min A kuadrat. Maka kita bentuk substitusinya seperti ini. Oke, ini fungsi identitasnya. Oke, nah berikutnya nanti kita lihat lebih detail di contohnya. Oke, di sini kita disuruh mencari integral X kuadrat dibagi akar 9 min X kuadrat. Oke, bentuk ini kan mirip ya dengan salah satu contoh, satu teori tadi. Dimana kita di sini ketahui A-nya nilainya 3. Kalau 3 ini kan berarti 3 kuadrat kan ya. Nah, jadi kita akan menggunakan substitusi trigonometri X sama dengan 3 sin theta. Maka dx adalah 3 cos theta. Nah, jadi di sini
ya constraint-nya adalah dia antara min pi per 2, tetanya adalah min pi per 2 sampai pi per 2. Dan X itu tidak boleh plus minus 3 karena akar dari 0 nanti kan tidak ada gitu ya. Oke, kita lihat cara perhitungannya. Oke, ini saya ambil dari situs namanya Wolfram Alpha ya. Wolfram Alpha. Nah, ini lumayan kalau teman-teman kesulitan mencari nilai integral suatu permasalahan. Ini websitenya ini cukup bagus untuk digunakan. Ya, contoh tadi ya, kita mau cari integral ini, dimana kita udah tahu nih bentuk ini kan akar 9 min x kuadrat. X itu kan mau diganti pakai 3 sin theta gitu kan. Berarti 9 min sin kuadrat theta. Sin kuadrat ya, tetanya ini di sini dicontohkan jadi u gitu ya, sin kuadrat u. Nah, itu nanti akar 9 min 9 kuadrat u itu ya sama dengan 3 cos u. Maka u-nya itu adalah sin inverse x per 3. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita bisa dapat bahwa kita bisa keluarkan 3-nya. 3 kali sin kuadrat u du. Nah, jadi 3-nya dikeluarkan berarti 9. 9 sin kuadrat u. Nah, ini tinggal dihitung. Dimana sin kuadrat u itu kan sama dengan setengah min setengah cos 2u. Gitu ya. Ini. Nah, maka kita bisa pisah lagi nih. Seperti ini nilai integralnya. Kemudian kita bisa integralkan satu persatu gitu ya. Ya, ini setengahnya dikeluarkan, min 9 per 2 dikali cos 2u, kemudian 9 per 2 dikali integral u gitu ya. Kemudian baru untuk yang cos 2u ini kita substitusi lagi nih. Kita asumsikan S sama dengan 2u. Nah, ds sama dengan 2du. Jadi kita dapat integralkan ini dengan lebih mudah gitu ya. Integral cos S ya sin S gitu kan. Kemudian plus 9 per 2 kali integral 1 ya X harusnya kan gitu ya. Kalau di sini kan du berarti integral 1 ya U plus konstan gitu ya. 9 per 2 U plus konstan. Oke, yang satunya S, yang satunya udah U. Yang S ini kita masukkan dulu. S itu kan sama dengan 2U tadi ya. Ya, ini kemudian sudah dalam bentuk U semua, kita balikkan lagi. Sin 2U ini kan 2 kali sin U cos U kan gitu ya. Kemudian kita masukkan fungsi identitasnya. Nah, ini hanya bentuk lainnya. Baru kita masukkan nilai U-nya adalah sin inverse X per 3. Jadi kita dapat nilai akhirnya gitu ya. Oke. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Karena dia ini contoh yang tadi ya hampir sama. Silahkan dicek saja lagi hampir sama ya.